Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih dalam Kristus, salam damai untuk kita semua. Semoga damai dan kasih dari Tuhan kita Yesus Kristus senantiasa menyertai hidup dan karya saudara-saudari dimanapun berada. Hari ini hari Minggu biasa yang kedua, di mana kita mulai kembali kepada hal-hal ordinari kehidupan kita atau hal-hal biasa dari hari ke hari, di mana kita mulai bergulat dengan usaha menghidupkan hidup kita seturut teladan Kristus, Sang Cahaya, Sang Raja, Sang Immanuel, Sang Allah beserta kita yang telah lahir pada masa Natal yang barusan selesai kita rayakan. Kita kembali menginjak bumi, artinya memeluk hari-hari biasa kehidupan kita dari pagi hingga petang sampai kepada pagi hari lagi. Dan Injil hari ini mengajarkan kita beberapa hal mulia yang harus kita bawa sebagai bekal dalam kehidupan kita. Pertama-tama, bacaan Injil hari ini bercerita atau berkisah kepada kita tentang pernikahan di Kana, di mana Yesus memberikan sebuah tanda. Tanda inilah yang harus kita pelajari. Tanda atau mujizat menurut Injil Yohanes adalah sebuah keadaan atau sesuatu yang memberi makna kepada sesuatu yang lain. Yesus memberikan tanda yang pertama dalam kehidupannya. Dan marilah kita lihat secara lebih dalam makna sabda Allah yang hari ini kita dengarkan dalam bacaan Injil. Pertama-tama bahwa dengan tanda yang dilakukan Yesus, yaitu mengubah air menjadi anggur, Yesus mewahyukan dirinya kepada kita bahwa dialah Sang Putra Allah. Marilah kita lihat. Permulaan Injil Yohanes mengatakan bahwa pada mulanya adalah firman. Firman itu ada bersama Allah dan firman itu adalah Allah. Dan firman itu sudah menjadi manusia dan tinggal di antara kita. Peristiwa inkarnasi, Sang Sabda menjadi manusia sudah direalisasikan dalam sejarah, dalam peristiwa Natal, dan sudah kita rayakan dengan penuh kegembiraan. Dan firman itu sekarang ada bersama kita. Dan hari ini Sang Firman yang sudah menjadi manusia memberikan tandanya bahwa kita harus mempercayai Dia, bahwa Dia adalah Sang Mesias yang terjanji. Bacaan Injil hari ini mengutarakan kepada kita tentang pernikahan di Kana. Pernikahan adalah sebuah peristiwa yang misterius di mana Sang Allah yang mempersatukan sang laki-laki dan wanita. Dan dalam konteks spiritual bangsa Israel, pernikahan adalah sebuah pesta yang sangat semarak dirayakan, sebab pernikahan dilambangkan dengan ajaran spiritual bahwa tujuan kehidupan manusia pada akhirnya adalah menghadiri pesta pernikahan di dalam surga baka, di mana Sang Allah menjadi pengantin pria dan kita adalah kekasih hatinya masing-masing, di mana kita akan merayakan kebahagiaan yang tiada bertepian, tiada ratap tangis. Yang ada adalah kebahagiaan bersama anggur sukacita yang dipersiapkan oleh Sang Raja, Sang pengantin pria untuk kita semua. Dan hari ini coba kita lihat bahwa Yesuslah yang memberikan anggur yang terbaik hingga pada akhir pesta. Dalam semua tradisi kita pun sama, bahwa yang menyiapkan anggur adalah mempelai pria. Sang pria yang menjadi master of the house, yang menjadi kepala rumah, haruslah yang mempersiapkan anggur yang terbaik. Kita bayangkan kalau dalam sebuah pesta di Flores atau dimanapun tidak ada anggur, di sana tidak akan ada bahagia dan senyum dan kebahagiaan dari bibir orang yang menghadiri pesta itu. Dan bahkan mungkin orang akan mencibirkan bibir bahwa mereka tidak mampu mempersiapkan anggur yang indah. Anggur dalam bahasa kitab suci adalah kebahagiaan. Sebuah kebahagiaan yang mendalam dan damai, dan kebahagiaan yang membawa atau mempererat persaudaraan. Anggur dalam sebuah perayaan pesta pernikahan mempererat tali cinta kasih antara sesama saudara. Dan hari ini ironisnya dalam cerita yang mempersiapkan anggur adalah Sang Yesus sendiri. Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian yang terkasih, Yesus memberitahukan dan mewahyukan kepada kita bahwa Dialah Sang Putra Allah yang sang penyedia anggur terbaik untuk kehidupan kita.
dalam persiaran hidup kita pada hari akhir nanti, kita akan mengecapi anggur yang dipersiapkan Sang Mesias. Dan pada saat yang sama, dialah Mesias, Sang Allah terjanji. Mari kita jangan ragu-ragu pergi kepada Yesus. Dalam badai apapun, kesengsaraan apapun, saat genting manapun, hanya Yesus yang mampu mempersiapkan anggur di dalam perjalanan kita. Kenikmatan dalam di atas kepedihan, kesebahagiaan dalam kesengsaraan, senyum yang merekah di tengah kedukaan, hanya mampu diberikan oleh Sang Mesias, Sang Yesus yang hari ini menyatakan dirinya bahwa dialah mempelai sejati yang mempersiapkan anggur kepada kita. Dan yang kedua yang perlu kita pelajari dalam bahasa Injil hari ini adalah bahwa peran seorang ibu, peran Ibu Maria di dalam kehidupan Yesus. Dalam keadaan genting, Tuhan pesta kehabisan anggur, dia tidak tahu kemana dia harus mengadu, dan mungkin dengan cara apa dia harus menyediakan anggur untuk para undangan yang datang. Maria menyampaikan itu kepada Yesus, sebab Maria tahu kepada siapa yang ada di depannya. Dia adalah putranya, namun dia adalah Mesias. Sang ibunda tahu siapa anaknya, bahwa dia adalah Allah yang mereka sembah sejak dari masa perjanjian lama. Dialah yang dijanjikan, dialah Mesias. Dan Ibu Maria tahu, dan oleh karena itu dia dengan yakin mengatakan, lakukan apa saja yang ia perintahkan kepadamu. Walaupun Yesus sendiri mengatakan, saatku belum tiba. Apa yang harus kita lakukan? Saatku belum tiba. Saat untuk menyatakan kemuliaannya di dalam perjamuan suci pernikahan surgawi belum tiba. Tetapi Maria tahu, Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian, Ibu Maria tahu siapa kita, sebab dia ibu kita. Ibu Maria tahu siapa Yesus, sebab dia adalah putranya. Dan oleh karena itu, di dalam saat duka manapun, saat genting manapun, saat sengsara manapun, bahkan di saat-saat tak bahagia kita, jangan lupa Sang Ibu. Sebab Ibu tahu sejauh mana kita berjalan, sejauh mana kita mencintai Kristus, dan bahkan sejauh mana kita mengkhianati Dia. Sejauh mana dosa-dosa kita menambah luka-luka di hati Yesus, menambah dalamnya luka yang pernah dipasung di atas salib bersama Sang Kristus. Ibu tahu. Dan oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, marilah kita jangan lupa peran ibu kita masing-masing, dan juga teristimewa peran Sang Ibu Maria. Dengan Ibu Maria, kita bisa cepat sampai kepada Yesus. Para kudus dalam gereja mengajarkan kepada kita bahwa dengan perantaran Maria, seluruh permohonan kita, seluruh luapan hati kita akan dengan mudah didengarkan Kristus kalau kita pergi kepada Sang Ibu. Sebab Sang Putra tidak akan pernah menolak permintaan Sang Ibu. Dan Sang Ibu Maria pun tidak akan pernah tega melepaskan permohonan kita, sebab dia adalah ibu yang memiliki hati yang benar-benar seorang ibu. Sang Ibu tidak akan pernah membiarkan kita dalam kesengsaraan atau dalam kedukaan yang mendalam. Ia akan segera membawa semua keluh kesah kita kepada Sang Kristus, dan di sanalah Kristus akan mengabulkan doa-doa kita, sebab Ia mencintai ibunya. Saudara-saudariku yang terkasih, begitu indah cinta Tuhan kepada kita. Ia memberikan segala-galanya, hidupnya sendiri, hidup putranya sendiri, dan bahkan Sang Ibu untuk kita. Sang Putra, Sang Mesias, dan Sang Ibu Maria Bunda Allah. Oleh karena itu, mari kita belajar untuk mencintai Kristus, dan juga belajar dari Sang Perawan Maria, bahwa dengan Dia, dengan Maria, kita belajar untuk rendah hati, untuk menuruti semua perintah Kristus. Terjadilah padaku menurut perkataanmu. Sebab dengan taat dan rendah hati kepada Kristus, kita akan mudah sekali menjadi Kristus yang lain bagi sesama kita. Semoga Tuhan memberkati kita, dan salam damai untuk kita semua.